Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita percaya kita semua boleh sehat karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah, kita mau tinggikan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Yesus telah mati selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku
Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami, menebus segala dosa kami, sehingga kami boleh dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji-muji Engkau lebih lagi. Biarlah Engkau bertahta di dalam pujian kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita memuji Dia, meninggikan Allah kita, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Dia besar, amin. Dia perkasa di dalam hidup kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu,
Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Allah kita dan buat pekerjaannya. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkatnya mengalir di dalam hidupku. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan berkat bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang telah kami persembahkan semuanya boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan kami boleh Tuhan melakukan semuanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang lain. Biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, seluruh jemaat. Diberkati usaha, pekerjaan, keluarga, pendidikan, anak-anak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, sehingga nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah kebenaran firman yang akan kita dengar boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Firman-Nya boleh menuntun, membimbing jalan hidup kita untuk kita boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini kami ya Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku sertakan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Boleh berbakti, beribadah, memuji-muji dan menyembah, meninggikan nama-Mu. Ini waktunya Bapa kami mau duduk diam di hadapan hadirat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami.
Kami percaya firman-Mu menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, agar hidup kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali di awal bulan Mei ini. Kita boleh datang kembali kepada Tuhan dan saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita sekalian. Baik, menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Tema firman Tuhan untuk minggu pertama ini masih sama dengan tema firman Tuhan minggu yang lalu atau bulan yang lalu, yaitu hidup dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semuanya rindu hidup kita baik, keluarga kita baik, kita senantiasa ada di dalam berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna melalui beberapa aspek kehidupan kita, atas nyawa kita, kesehatan kita, harta benda kita yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Saya akan membacakan ayat mas kita dari kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup seseorang kita semuanya pernah mengalami masa-masa hidup tertindas. Mengalami pengalaman hidup-hidup seperti terinjak-injak atau hidup yang tidak berarti, tidak ada gunanya, dianggap sampah, dianggap tidak ada fungsinya lagi, hidup yang terinjak, hidup yang tertindas, hidup yang tidak baik, pengalaman hidup yang sungguh-sungguh tidak pernah didambakan dan dirindukan oleh kita sekalian. Tetapi memang itulah satu fakta kehidupan yang ada dalam hidup kita sekalian. Kita seringkali menghadapi pengalaman-pengalaman hidup yang di luar kehendak dan keinginan kita. Masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa terdesak, masa-masa kejepit, dan lain sebagainya, itu seringkali terjadi dalam hidup kita sekalian. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi demikian? Saya percaya saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh ingat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan bahkan yang menjadi kota benteng perlindungan hidup kita sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 sikap hidup orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Tentunya ini satu sikap yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh kita semua. Kita perlu punya sikap yang jelas sebagai orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap hal yang biasa, tetapi kita harus benar-benar menerimanya, mensyukurinya, dan meyakininya bahwa saudara dan saya tidak hidup sendirian, tetapi kita ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tentunya ada sebuah ekspresi, ada sebuah sikap, ada sebuah tindakan nyata dari orang-orang yang punya keyakinan bahwa hidupnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi segala-galanya yang menyertai, melindungi, memberkati hidup kita sekalian. Karena itu 3 sikap orang yang yakin ada di dalam perlindungan Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang punya sikap hidup dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang hidup mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidup mengutamakan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tidak perlu meragukan lagi tentang keimanan dari seorang yang bernama Abraham.
Abraham disebut sahabat Allah, dia juga sebut bapak orang beriman. Kita melihat contoh dan keteladanannya. Setelah ia dipanggil, dipilih, dikeluarkan dari negerinya, saudaraku, dia sedang berjalan mentaati panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tentu saja pada saat Tuhan memanggil seseorang, bukan sekedar disuruh pergi begitu saja, tetapi di dalamnya Allah menyertai, Allah melindungi. Seperti Tuhan menyertai dan melindungi Abraham, demikian saya percaya Tuhan menyertai dan melindungi setiap langkah hidup kita, yaitu langkah hidup orang yang percaya dan orang yang taat terhadap panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, setelah Abraham yakin dirinya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan disuruh keluar dari negerinya dan dia mulai belajar taat. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan kepada Abraham dan sekaligus di dalamnya ada janji Tuhan kepada Abraham. Maka di dalam ayat yang keempat, maka pergilah Abraham seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Abraham adalah orang yang tidak pernah menunggu waktu untuk taat. Dia tidak pernah menunda mentaati Tuhan. Begitu dia dipanggil, dipilih, dan diberi perintah oleh Allah, apa yang dapat dia kerjakan hari itu dia langsung melakukannya. Dan yang luar biasa apa? Pada waktu dia pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, sebagai orang yang sedang mentaati panggilan Tuhan, Abraham selalu mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa? Di setiap tempat di mana ia tinggal, ia berhenti. Dia selalu membangun mezbah. Mezbah berbicara tentang komunikasi. Mezbah berbicara tentang penyerahan. Mezbah berbicara tentang pengorbanan hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Seringkali kita sebagai orang percaya mengaku sudah percaya, dipanggil dan dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Hari-hari hidup kita, apakah kita juga mengisi kehidupan kita dengan sikap selalu mengutamakan Tuhan? Tuhan rindu saudara dan saya benar-benar punya fokus mengutamakan Yesus melebihi segala-galanya. Bagi Abraham, dia tidak bisa pergi kemana-mana dan dia tidak bisa melakukan apapun tanpa tuntunan Tuhan, tanpa petunjuk Tuhan, tanpa kekuatan dan perlindungan Tuhan. Setelah Abraham keluar dari negerinya, dia hanya yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung dalam hidupnya. Tuhanlah yang menjadi masa depannya. Karena itu pada waktu dia mulai melangkah dari tempat satu ke tempat yang lain, bagi Abraham tempat itu adalah menjadi tempat yang asing. Dia belum kenal siapa-siapa, dia belum punya siapa-siapa, dia belum punya relasi dengan siapapun. Siapa yang menjadi andalan dan kekuatan Abraham dalam hidupnya? Tentunya adalah Tuhan. Karena itu saudaraku, dia mengambil sikap selalu mengutamakan Tuhan dengan membangun mezbah. Kita tahu mezbah adalah batu yang disusun, melingkar dan di atasnya ditaruh kayu bakar dan di atasnya lagi ditaruh korban persembahan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan Allah. Dan pada waktu kita bersekutu dengan Allah, harus ada korban bakaran, korban sembelihan, ada sesuatu yang dipersembahkan dalam hidupnya. Hari-hari ini Tuhan tidak meminta kambing domba kita, lembu sapi kita, tetapi Tuhan meminta hidup kita. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, karena itu hidup Abraham adalah hidup yang dipersembahkan. Dan saya percaya pada waktu saudara dan saya menjalani kehidupan sehari-hari dalam hidup kita ini, kita harus mencontoh teladan Abraham, selalu mengutamakan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan. Di dalam melangkah dari tempat satu ke tempat yang lain, saya percaya Abraham hanya berada di dalam tuntunan Tuhan. Tanpa Tuhan sadar, Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, Abraham tidak akan memperoleh apa-apa. Tanpa Tuhan, Abraham tidak bisa melakukan apapun dengan baik, dengan benar. Bahkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya, untuk keluarganya. Tetapi dengan Abraham
benar-benar selalu mengutamakan Tuhan, di sanalah Tuhan memberikan kekuatannya, memberikan penyertaannya, petunjuknya, pembelaannya, menghadapi segala macam masalah dan persoalan. Abraham selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Selalu diluputkan dari perkara-perkara yang jahat. Saudara, berbeda dengan yang namanya Lut. Lut benar-benar pribadi yang hanya mengutamakan dirinya sendiri. Setelah diberi kesempatan untuk memilih negeri yang ada di hadapan mereka, dipilihnya Sodom dan Gomora, satu lembah yang menurut pemandangan mata Lot, lembah yang subur, yang di dalamnya akan membawa kemakmuran. Ternyata di ujungnya, di kemudian hari, Sodom dan Gomora dibakar dengan api dan belerang yang turun dari langit. Abraham diluputkan dari bencana, dari musibah, dari bencana alam yang begitu mengerikan. Ada perlindungan Tuhan. Karena apa? Abraham setiap hari, setiap keputusan penting selalu mengutamakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah hari-hari ini saudara masih ingat Tuhan? Masih mengutamakan Tuhan? Ada satu pujian yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin, saudaraku. Apakah itu masih menjadi pujian kita, menjadi doa kita, menjadi komitmen kita, bahwa setiap hari dalam hidup kita hanya mengutamakan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kembali di dalam Kitab Kejadian pasal 13 ayat 18, Abraham kembali menyatakan dirinya sebagai sikap mengutamakan Tuhan. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya kita sedang mencontoh teladan kehidupan Bapak orang percaya, Bapak orang beriman, sahabat Allah yang kehidupannya, kesaksiannya, sejarah hidupnya dicatat dan tidak perlu diragukan oleh kita. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam perlindungan Tuhan punya sikap, dia senantiasa mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sikap yang kedua adalah hidup dengan doa dan ibadah. Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, bagaimana ekspresi orang yang mengutamakan Tuhan? Maka yang kedua, dia harus hidup dengan doa dan ibadah kepada Tuhan. Ini penting sekali. Setiap hari, saudaraku, kita harus membangun kehidupan doa kita. Dan saya percaya salah satu cara untuk menyatakan pemulihan hubungan kita dengan Allah adalah dengan doa. Pada waktu kita bersalah, pada waktu kita berdosa, pada waktu kita melakukan pelanggaran, kita salah dengan sesama kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang lain. Saudara, bagaimana kita menyatakannya kepada Allah? Yang pertama, saya percaya dengan kesadaran dan penyesalan yang dalam. Yang kedua, dinyatakannya dengan doa, dengan mengakuinya di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudaraku, jangan sampai kita menganggap diri kita ini selalu benar. Bahkan orang tua seringkali selalu merasa dirinya benar terhadap anak-anaknya. Soal pengakuan dosa, ini tidak memandang umur, memandang usia, yang tua, yang muda, yang mbah-mbah, yang opa-oma, yang kecil, yang besar. Kita semuanya bisa bersalah, kita semuanya bisa berdosa. Dan biarlah kita menurunkan gengsi kita, kesombongan kita. Ayo kita belajar berani mengaku dosa kita. Jangan sampai menjadi orang yang mengaku dalam perlindungan Tuhan, tetapi hidupnya menyembunyikan dosa. Hidup bersembunyi di dalam dosa, tidak berani mengakui. Tetapi mari saudara kita sadar, kita berdoa, hendaklah kamu saling mengaku. Ada dosa yang cukup kita mengakui di hadapan Allah, kita meminta ampun di hadapan Tuhan.
Kalau dosa itu hubungannya dengan sesama, hendaklah kita juga datang dengan sesama kita. Kita mengakui dosa kita, kesalahan kita. Hendaklah kamu saling mengaku. Artinya mari kita membangun rekonsiliasi. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Saudara, di dalam hari-hari ini kita akan berdampingan dengan teman-teman kita yang akan merayakan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Ada baiknya kesempatan ini juga digunakan oleh kita. Ayo kita mari berjabatan tangan. Kita pun mungkin bersalah dengan tetangga kita. Tidak ada salahnya kita datang silaturahmi. Kita minta maaf atas segala dosa dan kesalahan kita. Hari itu kita mengalami pembebasan. Karena itu mari kita mau belajar, dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Saudaraku, doa adalah kata-kata, ungkapan kata-kata, pengakuan maupun permohonan kita kepada Allah. Mari kita membangun hidup kita itu dengan doa. Setiap pagi, setiap hari, setiap nafas hidup kita keluar doa. Kata-kata doa yang naik di hadapan Allah. Mungkin saudara punya waktu doa secara khusus di kamar, menyendiri dengan doa pujian dan penyembahan, silahkan. Tetapi doa di sini ada juga doa yang memang aktivitas sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita selalu berkata-kata positif, berkata-kata berkat, berkata-kata yang membangun di hadapan Allah dan sesama kita. Dan kata-kata yang positif, kata-kata iman, kata-kata berkat itu selalu kita ucapkan dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contohnya misalnya hari ini kita boleh melakukan aktivitas, kita berkata Tuhan aku percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang disertai oleh Tuhan. Hari ini di mana aku akan melakukan aktivitasku, aku akan melayani, aku akan belajar, aku akan kuliah, aku akan sekolah, aku akan bekerja, aku akan melakukan yang terbaik dan aku rindu dimanapun aku berada, aku menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidupku, melalui pekerjaanku, melalui pendidikanku. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati bawahanku, atasanku, memberkati orang tuaku, memberkati. Dan semua kita doakan sehingga seluruh aktivitas kita sudah dihentar dengan kata-kata doa yang penuh dengan keyakinan. Dan itu terngiang di pikiran dan hati kita, mengingatkan kepada kita tentang jati diri kita, bahwa kita adalah orang benarnya Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil, dipilih. Kita adalah orang yang mengutamakan Dia melebihi segalanya. Karena itu doa menjadi gaya hidup, menjadi sikap hidup sehari-hari. Kita melihat satu contoh kehidupan seorang yang bernama Yabes. 1 Tawari pasal 4 ayat 10 mengatakan demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat terakhir kalimatnya berbunyi demikian, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya percaya sampai hari ini Allah masih mendengar doa umatnya. Setuju, katakan amin. Sampai hari ini Allah masih mendengar doa umatnya. Doa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Dalam perjanjian lama seorang yang bernama Yabes berdoa, berseru kepada Allah. Dia berdoa supaya Tuhan menyertai hidupnya, memperluas daerahnya, menjauhkan dari segala penyakit, memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Dan jawabannya sederhana, dan Tuhan mengabulkan doanya itu. Tuhan kita itu Tuhan yang simple, Tuhan yang mudah. Yang penting kita ini sungguh-sungguh. Yang penting kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak susah bagi Tuhan untuk memberkati seseorang. Tidak susah bagi Tuhan untuk menyertai seseorang, melindungi seseorang. Masalahnya, saudaraku, bukan Tuhan yang kurang sungguh-sungguh. Masalahnya kita ini yang seringkali kurang sungguh-sungguh, kurang yakin, kurang berserah, kurang pasrah bongkokan sama Tuhan. Saudaraku, di sini katakan kita harus menjadi orang yang hidup dengan doa dan ibadah. Jadi
Doa penting di rumah tetapi ibadah juga penting. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berdoa secara pribadi, di rumah, di kantor, di jalan, di mana kita berada, itu menjadi gaya hidup. Tetapi saudaraku, ibadah, pertemuan ibadah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita sekalian, ini juga hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh kita. Kenapa ada ayat yang mengatakan janganlah kita menjauhkan diri. Kata menjauhkan diri berarti dengan sengaja tidak mau beribadah. Dengan sengaja menghindar dari ibadah, dari pertemuan ibadah. Mulai cari alasan, ada acara resepsi, ada acara yang lain, ada acara keluarga, ada acara bisnis, ada acara macam-macam. Orang bisa punya bermacam-macam alasan untuk tidak melakukan ibadah. Alkitab berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti dari dahulu sampai hari ini ada saja orang yang membiasakan dirinya untuk sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, kalau kita melihat konteksnya dari kitab Ibrani pasal 10, kita melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ibadah itu berbicara tentang sebuah persekutuan yang kuat, yang kokoh dengan Allah. Dan kalau kita melihat ayat berikutnya, kalau kita sampai tidak bisa beribadah, tidak membangun sebuah persekutuan, mempersembahkan hidup kepada Allah, di sana sebagai tandanya atau sebagai bukti bahwa kita ini masih hidup di dalam dosa kita. Dijelaskan tidak ada lagi pengorbanan untuk pengampunan dosa. Kalau kita tidak beribadah sungguh-sungguh, karena berarti kita tidak mempersembahkan hidup kepada Allah sebagai kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Saudaraku, ibadah ini tidak bisa digantikan dengan aktivitas apapun, termasuk saudara sudah memberikan persembahan uang, baik mungkin perpuluhan, mungkin kolekte, mungkin untuk pembangunan, untuk yang lain. Saudara sudah membantu pelayanan sosial di mana-mana. Saudara, ibadah ini sifatnya pribadi, tidak bisa diwakilkan dengan cara apapun oleh siapapun. Saudara dan saya dengan Tuhan. Soal kita mau memberi, kita mau melayani, kita mau apa itu akibat lain daripada kita menangkap persekutuan ibadah dengan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, sesibuk apapun, sesulit apapun, mari kita jangan sampai dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kebiasaan-kebiasaan untuk tidak beribadah, ayo kita tanggalkan. Mulai hari ini, seperti poin pertama, mengutamakan Tuhan, berarti kita suka berdoa, suka beribadah di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, sikap yang ketiga adalah hidup setia. Mazmur 37 ayat 3 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri. Diamlah di negeri berbicara tentang tempat tinggal, tempat berbangsa, bernegara, bermasyarakat di mana kita ada. Tapi di mana kita tinggal berlakulah setia. Saudaraku, apa sih arti kata setia? Yang saya bisa pelajari, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari dari sisi yang lain, silahkan. Tetapi yang saya pelajari, orang yang setia adalah orang yang melakukan komitmennya. Orang yang melakukan komitmennya. Salah satu contoh, saudara sebagai suami istri dulu waktu ada di dalam pemberkatan nikah, bukankah saudara sudah berjanji? Saya berjanji di hadapan Allah, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, bahwa saya akan menjadi suami satu-satunya yang
sah. Akan menjadi suami satu-satunya yang akan mengasihi, mencintai, bertanggung jawab pada waktu susah maupun senang, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kaya maupun miskin. Dalam segala hal tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kecuali kematian. Itu komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat. Komitmen ini disaksikan oleh Allah dan oleh manusia. Lalu berjalannya waktu, keluarga itu mengalami perjalanan hidup, liku-liku kehidupan. Bagaimana? Apakah dia masing-masing masih menjaga komitmennya? Akan setia. Akan melakukan tugasnya. Akan tetap mengasihi. Pada waktu sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Pada waktu susah maupun senang. Apakah dia akan terus bersama-sama sebagai ikatan suami istri yang sah? Karena itu saya mau sampaikan begini. Haram bagi orang Kristen untuk mengucapkan kata-kata cerai. Haram bagi orang Kristen, bagi suami Kristen, istri Kristen yang mengatakan kepada pasangannya, kalau begitu cerai saja. Itu kata-kata haram, kata-kata kutuk, kata-kata kehancuran, kata-kata yang membuat hidupnya kacau di masa yang akan datang. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang mengingkari, mengkhianati komitmen sebagai orang yang percaya, yang sudah diberkati dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, berlakulah setia. Ayo kita mau belajar hidup setia dengan Tuhan. Kalau kita mau berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Kenyataannya bagaimana? Selamanya atau kadang-kadang? Atau selama masih baik? Atau selama masih enjoy? Selama masih dalam kondisi sehat? Bagaimana kalau kita dalam kondisi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita? Apakah kita masih selamanya mencintai Yesus? Saudaraku, ini sebuah pujian komitmen kita kepada Tuhan. Yang kita harus jaga, kita pelihara dalam hidup kita sekalian. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ini Tuhan ini luar biasa, saudara. Tuhan itu seringkali memperlakukan kita, ya, setelah kita diselamatkan, dituntun, dibimbing, diarahkan, dibina, ternyata kita itu masih mewarisi atau masih melakukan sifat-sifat yang lama. Ada orang yang suci, terhadap orang yang suci Tuhan berlaku suci. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Tetapi terhadap orang yang bengkok, bengkok apanya? Hatinya. Bengkok hatinya. Hatinya tidak lurus dengan Allah, tidak setia dengan Allah. Terhadap orang yang bengkok, orang yang suka dolak-dalik, orang yang suka ngebohong. Dikatakan Tuhan berlaku belat-belit. Bagaimana? Saudara mau diperlakukan lurus, baik, setia, suci, atau sebaliknya? Ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Kalau saudara mengalami kehidupan yang belat-belit, susah sana, susah sini, bingung sana, bingung sini. Seolah-olah hidup itu kok hanya kesulitan, persoalan, masalah, bertubi-tubi. Sepertinya kita ini tidak pernah mengalami datangnya hari yang baik. Dalam bahasa luar sana, kok selalu sial, selalu kacau, selalu bangkrut, selalu gagal. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita menjadi orang yang setia dengan Tuhan? Atau justru kita mengkhianati kesetiaan kita dengan Tuhan? Saudara, kalau kita melihat perkara ini, tentunya kita harus belajar serius sebagai orang percaya, supaya kita ini jangan sampai keluar dari komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita melihat contoh teladan Yesus
Yesus adalah pribadi yang setia sampai akhir. Di atas kayu salib sebelum dia mengalami kematian, sebelum mengembuskan napas terakhir, dia berkata, sudah selesai, sudah final. Apanya? Tugasnya, komitmennya untuk menjadi juru selamat dunia, mengangkut dosa dunia, menghapus kesalahan dosa dunia. Biarpun tawaran dari kedagingannya, biarpun tawaran dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan gak usah disalib, gak usah mati dengan cara disalib. Bahkan Yesus bergumul, Bapa kalau bisa aku tidak meminum cawan ini. Kalau bisa aku tidak usah mati disalibkan. Tetapi Yesus sadar, dia kembali kepada doanya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Terkadang kita harus mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup. Tetapi itu seringkali juga menunjukkan komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mengiring Tuhan, jangan sampai hanya berpikir, semua yang baik yang aku alami aku terima. Begitu ada hal-hal yang buruk, yang kita belum tahu sepenuhnya kenapa itu terjadi. Lalu kita cepat-cepat lari dan mengingkari panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini mari kita sadar, dalam hidup sebagai orang yang sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, jangan lupa kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa kita berdoa dan beribadah sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan lupa kita menjadi orang yang setia. Saya percaya kesetiaan ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya percaya persekutuan ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat kehidupan bagi kita sekalian. Sebelum kita bersekutu dengan roti dan anggur sebagai lambang perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kalau sampai kita sungguh-sungguh sadar bersalah kepada Tuhan, kita minta ampun agar persekutuan ini mendatangkan berkat, bukan hukuman. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Orang-orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, kami boleh hidup mengutamakan Tuhan. Kami boleh hidup berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami boleh hidup dengan setia kepada Tuhan. Diberkati setiap kebenaran firman-Mu, diberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Kalau sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, masuk dalam persekutuan perjamuan kudus, diberkati roti dan anggur. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami, agar kami boleh menerima persekutuan dan mendatangkan berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama ambil roti perjamuan kudus. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya dan setuju katakan amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh raladaba shikaralada baralada barala.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Sehingga kami selalu diingatkan akan satu pribadi yang setia. Pribadi yang taat, pribadi yang mengutamakan Bapaknya, pribadi yang selalu berdoa dan beribadah kepadamu. Pribadi Yesus Kristus yang menjadi dambaan dan idola dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus, sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Karena itu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami pun menjadi pribadi yang senantiasa setia kepada Engkau. Diberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, baik yang di rumah masing-masing dimanapun anak-anak-Mu berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, agar berkat Tuhan dicurahkan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat rohani, berkat jasmani melimpahi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tangan Tuhan terulur saat ini di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan kembali beraktivitas dalam hidup sehari-hari. Tuhan menyertai memberkati seluruh hidup kami, keluarga kami. Kami angkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.